Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini gua akan membahas mengenai kalau kalian nih lagi ada pilihan migrasi ke beberapa negara ya. Nah, misalkan negaranya itu antara Australia ataupun Amerika ataupun Kanada. Kira-kira menurut kalian biaya hidupnya akan lebih mahal di mana nih ya? Nah, ini kembali lagi berkaitan dengan musim dingin ya. Musim dinginnya di Kanada ini atau di Toronto ini cukup harsh sehingga menurut gue kalau di compare antara negaranya nih, antara Australia, Amerika dan Kanada, menurut gue sih akan lebih mahal biaya hidup kalau di Kanada karena adanya musim dingin yang cukup ekstrim ini ya. Nah, memang kembali lagi kalau misalkan kalian pilihnya di Australianya itu misalkan di Sydney atau Perth atau Brisbane, wah itu hawanya. Gue pernah tinggal di Sydney ya guys ya. Jadi menurut gue itu Sydney itu winternya itu mild. Gue nggak pernah sampai pakai long john, gue nggak pernah sampai pakai jaket double dulu waktu gue kecil tuh ya. Ataupun kalau misalkan kalian pilihannya ke Amerika, dimana di Amerikanya kalian pilihnya ke Los Angeles, di daerah Western Coast itu ya. Wah itu mild ya, nggak ada winter kalau menurut gue ya. Nah sedangkan kalau kalian di Toronto guys ya, Toronto itu nggak usah deh di Winnipeg ya. Winnipeg itu salah satu kota terdingin ya. Di Toronto dulu aja, kalau kalian compare dengan Sydney, Australia ya, winternya Sydney yang paling peak yaitu nggak sampai minus 5 derajat, itu tuh baru fall atau spring di Toronto. Di Toronto itu kalau udah lagi dingin-dinginnya paling top pernah gue ngerasain sampai minus 30 ya dalam beberapa minggu. Waktu itu lagi ada extreme weather, feels like-nya tuh sampai minus 30 guys. Jadinya jauh ya dinginnya tuh dibandingkan dengan Sydney ataupun Los Angeles. Kalau kalian pindahnya ke East Coast ya, dari Amerika, di New York itu atau Boston gitu ya, itu juga cukup dingin sih ya winternya. Nah, kembali lagi guys, ingat ya bahwa gua memberikan video ini berdasarkan opini pribadi gua setelah gua tinggal selama 7 tahun di Kanada. Gua bukan agen edukasi, gua bukan agen imigrasi, gua tidak memberikan legal advice. Gua hanya salah satu dari ribuan orang Indonesia yang ada di Kanada. Oke? Jadinya, kalau kalian tinggal di Toronto, cost-nya tuh akan lebih mahal, apalagi kalau winter ya. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan cost kalau lagi winter ini, biaya heaternya tentu saja ya. Guys, karena dinginnya itu ekstrim ya, bisa minus 5, minus 10, dan cukup panjang winternya ya. Dari bulan November itu udah kadang-kadang muncul snow sampai dengan bulan April. April pun masih kadang-kadang ada snow ya. Jadinya panjang kan, sekitar 5-6 bulan itu kita hidup dalam hawa dingin. Nah itu tuh heater harus nyala terus. Nah heater nyala, cuman memang setting temperaturnya nggak perlu harus hangat-hangat banget ya kalau udah mulai mild. Tapi kalau lagi peak, nah itu rumah nggak boleh sampai kedinginan guys ya. Suhunya tuh nggak boleh sampai di bawah 10 derajat gitu di dalam ruangan itu. Kenapa? Karena nanti pipa-pipa air yang ada itu bisa beku. Dan akhirnya kalau beku nanti udahnya pecah. Wah akhirnya instalasi pipa di rumah kita itu pecah. Itu cost-nya malah jadi lebih mahal guys ya. Nah jadinya untuk biaya heating selama musim winter ini lumayan mahal. Nah heater itu tergantung. Ada beberapa rumah yang pakainya ada campuran listrik dan gas. Ada juga yang udah purely pakai listrik ya guys ya untuk heaternya. Lalu yang kedua tentu saja berkaitan dengan pakaian guys ya. Biaya hidup jadi lebih mahal karena adanya pakaian winter yang kalian harus persiapkan. Seperti kita ketahui kan kalau nonton di film-film ya guys ya, pakai jaketnya itu udah yang berlapis-lapis dan tebal ya. Nah paling murah di range sekitar ada yang 40-50 dolaran dan yang mahal bisa sampai ribuan dolar. Jadi tergantung dengan kocek kita masing-masing sih ya. Nah itu biaya jaketnya itu udah lumayan mahal. Belum selain jaket kita harus sedia long john, harus pakai baju thermal, dan juga harus beli sepatu winter boots ya. Nah jadi ada additional cost seperti itu. Sedangkan kalau gue inget dulu waktu di Sydney, ya ilah, gue tuh lagi peak-peaknya winter aja cuman pakai kemeja dan pakai jaket udah cukup. Gue nggak pernah pakai long john sama sekali ya guys ya. Nggak boro-boro lagi pakai winter boot ya, bisa kepanasan ya. Jadi bisa saving cost di situ tuh kalau kalian tinggalnya di Sydney compare to Toronto. Lalu juga berkaitan dengan storage-nya ya.
biaya storage. Ingat lagi guys ya, untuk penyimpanan barang itu sebenarnya ada biayanya, ya nggak? Kita berarti membutuhkan rumah atau properti yang lebih besar jika dibandingkan antara misalkan tinggal di Sydney dengan Toronto. Karena kenapa? Ya untuk baju-baju winter itu nanti ketika mulai musim panas harus disimpan, ya kan? Makanya lemarinya harus lebih besar lagi atau lebih banyak lagi dibandingkan dengan, ya kalau gue pikir dulu di Jakarta gue lemarinya nggak harus gede-gede gini deh. Di sini ternyata harus lebih gede, apalagi gue kan bareng istri gue. Seperti kalian ketahui dong, kalau perempuan pasti bajunya lebih banyak ya, lebih macem-macem. Nah jadinya storage cost-nya itu juga lebih mahal karena ada jaket-jaket yang harus disimpan ya. Lalu yang ketiga itu berkaitan dengan kendaraan guys ya. Nah berkaitan dengan kendaraan ini tentu saja berkaitan dengan bannya ya. Nah kalau dulu gue tinggal di Jakarta ya, ketika tinggal di Australia ataupun tinggal di Indonesia ya, gue nggak pernah tuh dengar ada istilahnya sampai harus ganti ban dengan winter tire. Tapi semenjak di Kanada gue jadi sering dengar nih winter tire ya. Karena kalau udah di bulan Oktober, November tuh radio-radio atau TV-TV tuh sering kasih reminder, it's time to change your tire into winter tire ya. Nah dulu gue di awal-awal memang merasa kayaknya cukup bisa lah pakai all season tire ya. Ternyata kejadian, gue pernah 2 kali melintir guys di snow ya. Gue nggak ganti ban, jadinya gue trauma juga. Untung gue nggak kenapa-napa waktu itu ya. Nah akhirnya sekarang tiap tahun gue pasti ganti ban 2 kali guys ya. Di bulan November gue ganti ke winter tire. Nanti di bulan April, Mei gue ganti winter tire-nya balik ke all season weather tire ya. Ya jadinya nambah kos lagi kan, beli bannya, lalu ke bengkelnya untuk gonta-ganti bannya ya. Pasti banyak di antara kalian yang bilang, ya udah pindah aja ke Vancouver. Guys, sehangat-hangatnya Vancouver jangan lupa ya, Vancouver itu masih kadang-kadang suka snow juga. Dan kadang-kadang suhunya juga bisa minus-minus juga. Jadi semile-milenya kota di Kanada, kalau di-compare dengan misalkan Sydney atau Perth, ataupun dengan Los Angeles, masih jauh lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja guys pemikiran gue hari ini. Bagaimana guys, menurut kalian masih ada biaya tambahan lainnya nggak yang menurut kalian akan menambah biaya hidup yang jadi lebih mahal kalau tinggalnya di Toronto? Jika ada, tolong tulis di komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya, oke? Bye!